Annyeonghaseyo, halo semuanya, saya Dharma. Karena GKS, Global Korea Scholarship, tahun 2026, ini sudah berada di depan mata ini ya, karena sudah mulai rame dibahas. Jadi, di kesempatan ini saya mau berbagi sedikit tentang bagaimana caranya mengisi aplikasi untuk mendaftar di beasiswa GKS 2026. Ini adalah beasiswa GKS 2026 untuk graduate, jadi untuk yang program S2 maupun program S3. Nih ya. Baik, sekarang kita lihat dulu untuk formulirnya. Ini saya akan coba dengan saya, karena saya dulu dapat beasiswanya, itu adalah dari University Track, jadi saya akan ambil University Track. Ini kemudian untuk universitasnya, saya gunakan universitas yang paling top lah ya. Kita buat Seoul National University. Seoul National University. Kemudian yang berikutnya family, given, middle, ini. Nah, untuk saya, karena nama saya itu cuman pendek sekali, nama saya itu cuma Darmanto begitu. Jadi di aplikasi namanya ini saya cuman bikin nama saya begini, Darmanto, Darmanto. Karena memang nama saya itu cuma satu. Ini harus hati-hati ya untuk menuliskannya begini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya namanya cuma satu seperti saya, misalnya tetap mau nulis satu Darmanto aja sebenarnya tidak apa-apa, tapi lebih aman jika menulisnya dibuat dua seperti ini. Mengingat karena biasanya memang untuk penamaan internasional itu ada nama depan, ada nama belakang gitu ya. Atau ada given name, ada family name. Nah, sekarang misalnya jika ada teman-teman yang namanya itu 3 kata gitu ya, 3 kata. Ini misalnya Nanda Angelia Putri. Nah, urutannya adalah, ini nama seperti di KTP begini, Nanda Angelia Putri. Nah, nama belakangnya ini diletakkan di depan. Putri, Nanda Angelia. Begini nanti ya, nulisnya. Hati-hati dengan untuk penulisan nama ini, jangan sampai keliru. Terus, yang bawahnya country of citizenship, kita adalah orang Indonesia. Indonesia. Nah, kita lihat dulu ini yang bagian ini. Saya anggap bahwa ini Angelia. Saya anggap bahwa ini mau mendaftar untuk program S2. Berarti kita lihat dulu yang S2 ini require-nya application form, jadi form 1 ini kita harus checklist. Kemudian form 2 personal statement ini wajib harus kita checklist. Form 3 study plan. Nah, ini juga wajib, jadi kita checklist. Kemudian yang keempat tidak. One letter of recommendation, ini kita checklist. Ingat ya, surat rekomendasi sebaiknya diberikan oleh dosen pembimbing kita dulu waktu kuliah S1. Atau kalau misalnya teman-teman daftarnya S3, kalau bisa itu dosen pembimbing S2 kita dulu. Karena beliau ini yang tahu banget tentang kemampuannya kita. Tapi ya, minta kepada dosen yang kira-kira memang pas di kalian gitu. Kemudian cukup satu aja. Bagian bawahnya ini Korean Language Program Exemption Application only applicable for current professor applicants. Ini kalau misalnya kalau misalnya ini adalah kalian memang mengajukan exemption ini ya, exemption ya berarti ini di checklist. Tapi kalau enggak berarti jangan, dibiarkan seperti ini aja, dikosongin begini, jangan diapa-apain. Nah, yang Korean Language Program Exemption Application ini salah satunya itu adalah orang yang sudah punya topik level 5, topik 6 itu. Kemudian ini GKS Applicant Agreement, ini juga harus di checklist. Kemudian Personal Medical Assessment, ini di checklist. Ini Consent to Collect, ini juga jangan lupa di checklist. Jika salah satu dari yang nomor 1,
2, 3, kemudian nomor 5 ini, nomor 8, 9, 10 ini ada yang kelupaan, ketinggalan gitu ya. Ini aplikasi Anda pasti ditolak. Kemudian bawahnya, ini applicant's parents proof of citizenship and family relationship document. Berarti ini kan dokumen yang membuktikan ya kewarganegaraan dari orang tua kita, karena kita itu sunsu waegugin, jadi harus orang asing murni, artinya bapak dan ibu kita itu harus orang asing, tidak boleh salah satunya adalah orang Korea gitu. Jadi ini kita checklist. Nanti yang ada di sini proof of citizenship-nya ini itu adalah bapak ibu kita, jadi KTP bapak, KTP ibu. KTP Bapak atau KTP Bapak dan KTP Ibu. Jika salah satu sudah meninggal, itu berarti harus ada surat kematiannya. Dan jika itu pakai bahasa Indonesia harus diterjemahkan bahasa Inggris. Kemudian jika bercerai, Bapak Ibu bercerai, berarti harus ada surat cerainya gitu. Kemudian jangan lupa untuk family relationship ini, jadi ini bisa menggunakan kartu keluarga. Saya sangat Cucon rekomendasi banget dengan, jadi yang kita masukkan di sini adalah KTP Bapak, KTP Ibu, kemudian kartu keluarga, yang kemudian satu lagi adalah akta kelahiran kita. Nah itu kuat banget, itu udah cukup itu bentuk 3 ini, dan semuanya ini diapostil. Jika misalnya nih, jika nih salah satu dari orang tua, bapak atau ibu ada yang meninggal, ya kan? Tapi jika teman-teman itu masih ada ininya, masih ada kayak KTP-nya dulu, ya kan, fotokopi KTP-nya dulu yang masih bisa dilampirkan, diterjemahkan, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau menggunakan surat kematian itu juga tidak apa-apa. Terus yang bagian ini, bachelor's graduation ini harus di checklist. Kemudian degree transcript ini di checklist. Ini untuk teman-teman yang lanjut S2, misalnya dulu programnya, kayak saya dulu kan dari program diploma dulu ya, D3, kemudian S1 gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang seperti ini, jadi dulu kuliahnya D3, kemudian lanjut S1, sekarang mau daftar S2, ya berarti itu transkrip S1, transkrip D3, transkrip S1-nya, terus ini ijazah D3-nya, ijazah S1-nya, semuanya harus dilampirkan. Kemudian master ini untuk yang mengambil doktor ya, ini kita tidak ambil, tidak wajib. Nah ini proof of overseas Korean documents. Ini kan kita bukan ya. Kalau misalnya teman-teman orang Indonesia asli, berarti ini kan tidak dimasukkan. Proof of Korean citizenship, ini juga tidak buat kita yang orang Indonesia asli. Warnina 18 juga tidak. Kemudian, nah ini, certificates of employment or working experience. Ini penting. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ngangengong tuh ya di personal statement ya ngomong, saya bekerja di Bank Mandiri, saya bekerja di Bank BCA selama 3 tahun sebagai customer service, itu harus ada buktinya nih, certificate of employment-nya. Jika teman-teman, kecuali cuma kerjanya misalnya gini ya, saya cuma kerja misalnya, mau di mana misalnya, jual gorengan misalnya kayak gitu, nyambi-nyambi jual gorengan, ya surat keterangan kerjanya memang agak sulit mungkin ya, karena mau mintanya mungkin harus di kelurahan ya, surat keterangan bahwa saya berusaha gitu ya, saya punya kerja kayak gitu. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah kalau dia itu adalah sebuah lembaga gitu, itu harusnya dimasukkan. Atau misalnya kayak saya dulu adalah seorang data analyst kayak gitu di perusahaan ABC, ya ini harus di checklist. Jadi anggap aja kalau misalnya teman-teman punya ya, ini harus di checklist. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya daftar itu tidak boleh hoax ya kan. Jadi kalau misalnya mengatakan pernah bekerja di sini harus ada bukti sertifikatnya, surat keterangan kerjanya. Jika tidak ada surat keterangan kerjanya, jangan pernah ngomongin di personal statement, karena isi personal statement kalian akan dianggap penipuan. Ini harus hati-hati. Kemudian yang score report of valid topic atau topik IBT ya, atau English Proficiency Test. Jika teman-teman punya nih ya, misalnya topik ya ini di checklist. Misalnya nggak punya topik, adanya IELTS, checklist. TOEFL, ingat yang diakuin adalah TOEFL IBT atau TOEFL PBT, di checklist gitu. TOEFL ITP tidak diakuin ya. Kemudian ini awards and other certificates. Ya kalau misalnya punya, tapi setahu saya ya tidak ada mahasiswa Indonesia yang kuliah
S1 atau D3 di Indonesia itu yang nggak punya sertifikat apapun tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Jelek-jeleknya kita itu mesti pernah kursus bahasa Inggris, pernah kursus komputer, itu kayaknya kan receh gitu ya, kayaknya gitu. Tapi itu boleh dilampirkan di sini, jadi di checklist aja. Atau misalnya teman-teman dulu kuliah S1, terus ikut seminar tentang metode penelitian kayak gitu misalnya, metode penelitian sosial, ya ikut aja, ini dimasukkan aja gitu loh. Jangan sampai sesuatu yang dianggap nggak penting nggak dilampirkan. Belum tentu juga. Dulu saya itu pada cuman sertifikat ini ya, sertifikat kursus bahasa Jepang gitu ya. Dulu saya punya sertifikat kursus bahasa Jepang cuma level 1 hitungannya. Itu saya masukkan di sini. Kemudian applicant's passport. Biasanya sih kalau kita yang udah punya ya, biasanya ya yang daftar gini GKS sudah punya, jadi tinggal ini checklist aja. Tapi jika teman-teman nggak punya, ya nggak di checklist juga tidak apa-apa. Ini tinggal di checklist aja kalau misalnya punya. Kalau nggak, jangan ya dibiarkan kosong seperti ini. Ini dia, hati-hati untuk mengeceknya lagi. Pastikan bahwa semuanya benar. Dan yang terakhir, mastersnya yang kita klik. Karena misalnya kita mendaftarnya untuk master. Kalau teman-teman ngambilnya doktoral, berarti ambilnya doktoral. Kalau ambil research, berarti yang research. Demikian. Selanjutnya, nah ini. Red box are required. Berarti kan semua yang warnanya merah begini, ini adalah wajib untuk diisi kan. Kemudian ada tulisannya gini, delete all pink color examples before submitting the application. Delete all pink color examples. Berarti kan hapus semua yang warna pinknya. Jadi kalau yang nggak ada pinknya ya jangan dihapusin ya. Nih, berarti ini boleh kita hapus kayak gitu. Ini boleh kita hapus ya kan. Yang lainnya jangan ada yang dihapus. Jangan ada yang dihapus ya. Tangannya jangan gatel. Kemudian bagian sini ya, ini sama nih. Misalnya, oke. Sekarang kita lihat yang ada di sini dulu. Misalnya saya memilihnya yang University Track. Berarti saya ambil University Track. Karena saya ngambilnya di Seoul National University, pilihan di atas tadi, saya ambil berarti yang General. Disesuaikan ya dengan pilihannya. Kalau teman-teman ngambilnya yang Yongu, berarti yang research, itu berarti yang di sini yang diklik gitu. Kalau misalnya ngambil yang International Organization Program yang dari RGKS ini, berarti yang ini yang diklik kayak gitu. Hati-hati, pokoknya memilihnya jangan sampai keliru. Kemudian master's degree-nya ini kan berarti, nah, terus nih, you can select multiple fields. Karena bisa jadi nih, daftarnya itu misalnya teman-teman tuh ngambilnya AI misalnya ya, saya misalnya ngambilnya AI gini. Tapi di departemen itu bisa jadi AI itu juga maksudnya di engineering. Berarti saya boleh dua-duanya, ini saya centang begini. Nggak apa-apa. Karena bisa jadi di panduannya si kampusnya itu, program studinya AI ini masuknya di engineering. Jadi dua-duanya gini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak, memang dia AI, masuknya AI ya berarti ya AI aja. Nggak usah diklik yang semuanya gitu. Kemudian ingat ya, panduan yang dilihat di sini itu harus menyesuaikan dengan yang ada di panduan universitasnya ya. Jangan memilih itu ngawur. Misalnya ya, teman-teman itu misalnya gini, oh aku ngambilnya ini English Education misalnya. Jadi pikiran kita itu kan udah gini, English Education pasti masuknya Education gitu kan. Jadi diklik nih, lah ternyata di daftar universitasnya itu, di universitasnya, si English Education itu masuknya itu humanities, atau masuknya social science. Ini aplikasi kalian X, nggak akan lolos secara dokumen. Hati-hati memilih. Jadi kalau misalnya ternyata ngambilnya pun English Education, ranahnya itu ambilnya ternyata di ilmu sosial, social science, berarti teman-teman harus ambilnya social science. Saya misalnya dulu ya, saya tuh ngambilnya itu pendidikan bahasa Korea. Pendidikan bahasa Korea, wah mikirnya orang Indonesia nih, wah ini education nih. Ternyata bukan, di panduan universitas yang saya tuju dulu, itu kategorinya adalah humanities. Humaniora, ilmu humaniora. Berarti saya kliknya, saya ambilnya yang humanities gitu ya. Jadi dicocokkan dengan jurusannya ya. Oke. Misalnya ngambilnya humanities ya. Kemudian yang di bawah ini. Nah, ini yang di sini hati-hati banget. Saya misalkan dengan yang saya sendiri ya, karena saya itu nama saya cuma satu. Ini
saya itu kan nggak punya family name, jadi saya kosongkan. Middle name saya juga nggak punya, ini saya kosongkan. Karena nama saya itu cuma Darmanto, begini aja. Berarti cuma begini aja nanti. Jangan diisi apa-apa. Family name-nya jangan dimasukkan, given name-nya aja yang dimasukkan. Kalau namanya cuma satu begini ya. Tapi kalau misalnya kayak seperti tadi, namanya Nanda Angelia Putri. Nanda Angelia Putri, berarti putrinya ada di sini. Putri, karena nama belakang itu harus diletakkan di family name. Kemudian given name-nya adalah Nanda. Nanda nama depannya. Kemudian yang di sini nama tengahnya adalah Angelia. Nah, kemudian untuk nama yang ada di sini, kalau misalnya teman-teman namanya ada dua, misalnya namanya misalnya cuman siapa namanya misalnya Dewi Putri misalnya. Nah, kalau namanya cuma Dewi Putri, berarti nanti namanya jadinya Putri Dewi kayak gitu aja. Nama belakangnya itu adalah family name. Berarti di sini diletakkan Putri, kemudian di sininya Dewi. Nah, seperti ini. Di sini jangan lupa ditempelin foto ya. 3x4 cm. Backgroundnya putih. Sekali lagi, background putih. Jangan warna biru, bukan untuk nikah. Bukan yang backgroundnya merah. Di Korea itu semua pas foto backgroundnya putih, saudara-saudara. Ini kemudian untuk tahun lahirnya. Misalnya ini tahun lahirnya adalah 2000. Berarti ini kita buatnya 2000. 2000. Kemudian misalnya bulan 7, tanggal 28. Misalnya begini. Jangan lupa ini dijadikan warnanya hitam. Jangan membuatnya warnanya pink atau merah ya. Gendernya ya, kalau male laki-laki berarti male, kalau female berarti female. Karena ini saya gunakan nama perempuan, jadi ini female. Kemudian Korean citizenship, ya karena kalau kita adalah Sunsu Waegugin, orang asing murni, berarti kita kategorinya no. Di sini juga no. Karena bapak ibu kita mungkin bukan orang Korea ya. Tapi kalau misalnya salah satu orang tua kita adalah orang Korea, berarti di sini harus yes sih harusnya ya. Kemudian ini address. Alamatnya gimana? Sesuaikan dengan KTP. Sesuaikan dengan KTP-nya teman-teman tuh. Sesuaikan dengan KTP-nya teman-teman. Jadi punya saya itu, kebetulan alamat saya di Jogja, Ngebel Gede. Ini RT 008 RW 034, Sardono Harjo nama desanya. Kemudian Ngaglik untuk nama ininya kecamatannya. Sleman untuk nama kabupatennya atau kotanya. Kemudian Yogyakarta, Yogyakarta. Gini aja nggak apa-apa. Kalau misalnya mau tambah mantep ditambahin Indonesia juga boleh. Enggak juga tidak apa-apa. Kemudian untuk nomor teleponnya, ini X-nya selalu kita buang. Ini atau EG itu kan example. Ini kita mulai dengan plus 62. Hati-hati ya, kita nulisnya adalah plus 62. 62. Plus 62. 856, ini punya saya sendiri ya. 856 4705 6100 gitu. Kemudian email saya, kebetulan email saya adalah Dharma. Mau di huruf besar semua juga nggak apa-apa ya. Dharma3388@gmail.com. @gmail.com gini. Usahakan ya kalau ini email jangan terlalu rumit ya. Email jangan terlalu panjang gitu. Ribet gitu ya. Karena kalau di Korea itu memang sangat tidak lazim dengan email yang panjang itu nggak lazim. Misalnya ya, namanya itu Prof saya misalnya, Prof Kim Sonjong gitu. Dia emailnya itu pasti kayak gini. Kim 91. Dah gini doang. Kim 23. Hanya begini aja. Jadi nama emailnya itu pendek sekali. Kalau saya lihat emailnya orang Indonesia itu kan dowo banget itu ya namanya. Jadi misalnya kayak Nanda Angelia Putri. Nah itu nanti nama emailnya mah Nanda Angelia Putri cute banget kayak gitu @gmail.com. Nanti kalau kita ditelepon gitu kan, kasih tahu Gmailnya itu udah angel, udah susah. Makanya kalau misalnya email kalian itu namanya aneh-aneh, saya saranin untuk bikin email baru yang lebih dewasa. Ya, jadi emailnya yang nggak usah ngeceng dodo banget itu ya, jangan panjang-panjang. Oke, saya gunakan email saya sendiri ya, dharma3388@gmail.com. Boleh ya kalau mau ada yang mau email saya atau mau kontak WhatsApp saya ini 08564705
6.100. Kemudian jangan sampai salah ya ini. Selanjutnya. Nah, ini kan kalau misalnya ada kayak gini nggak enak, ini nggak apa-apa sih kalau misalnya ditarik begini nanti. Kalau bisa, kalau memungkinkan, ini saya selalu buang ya bagian yang ini, bagian depan ini. Tek, begini. Saya selalu buang seperti ini. Nah, ini saya turunkan ke bawah. Nah, begini ya. Jadi supaya lebih rapi. Kemudian untuk yang bagian kedua, ini karena saya ngambilnya adalah di University Track, berarti kan cuma bisa ngambilnya satu nih. Saya ambil ini, dibuang ya. Tadi kan type A ya, universitasnya adalah Seoul National University. Dan kalau typing itu semuanya hurufnya gede ya. Jangan ini menggunakan huruf yang kecil-kecil. Ini kalau misalnya mau kita di apa namanya field of study ini sama ya, kita cek dulu ya. Misalnya punya saya adalah humanities. Di sini misalnya Korean Education. Atau misalnya Korean Studies, atau anggap aja Korean Education. Nah, kalau misalnya ada lagi namanya itu di sini misalnya Korean Education lagi, ini ngikutin guideline-nya dari universitas ya, jangan mengisi berdasarkan ini tebak-tebakan, nggak boleh tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu bisa benar bisa salah. Language ability, ya lihat ini, misalnya lulus nih topik level 2 misalnya, udah klik di sini level 2, terus tanggal tesnya ini, tes health-nya ini, inget ya kalau tahunnya itu misalnya ikut tesnya kan tahun kemarin misalnya 2025, berarti nulisnya gini 2025 gini misalnya bulan 5, kemudian ini tanggal 15 misalnya, ya kan? Oh, kelupaan yang tes health-nya ya. Tempat tesnya ya. Misalnya Indonesia, Yogyakarta misalnya. Oh, salah. Salah. Ini kita tulisnya misalnya topik yang keberapa ya? Topik ke 98 misalnya. 98. Nih, misalnya. Berarti ini adalah topik yang ke-98, tanggal ujiannya tanggal 15 bulan 5 tahun 2025. Klik, begini jadinya. Kemudian, untuk yang di sini jika teman-teman punya IELTS ya silakan dituliskan IELTS-nya. Misalnya nilainya 5,5 misalnya. Atau 6, atau 7, atau 8, atau jangan-jangan 8,5 gitu. Kalau punya TOEFL ya tulis juga TOEFL. Nih, ingat TOEFL-nya, TOEFL IBT mungkin kayak gitu kan, tulis di sini. Berapa skornya gitu. TOEFL PBT misalnya, nilainya misalnya 550 misalnya, ya tulis 550. Ini jika tidak ada berarti kita tinggal kosongin aja. Kemudian level of education-nya, hati-hati untuk Hakkyomyongnya yang bisa mendaftar adalah lulusan benar-benar dari sekolah Indonesia ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu sekolahnya SMA-nya ternyata di Korean School ya, yang ada di Jakarta atau di Bali, itu nggak boleh, nggak bisa apply beasiswa ini. Jadi misalnya saya ini dulu lulusnya dari SMA Negeri 2 Mandau. Ini kampusnya ada di Provinsi Riau. Kemudian ini tinggal tulis saja Indonesia. Terus tahun lulusnya misalnya tahun berapa. Anggap aja misalnya lulusnya tahun 1998 misalnya. Gini. Ini jangan lupa dihitamkan semua. Kemudian yang ada di sini university name, kita gunakan nama universitas kita dalam versinya yang bahasa Inggris ya. Yang versi bahasa Inggris. Kebetulan punya saya itu Stibalia. Jadi LIA School of Foreign Languages. Ini ini kampus saya dulu S1 ya. STB Alia namanya. Jadi saya gunakan Inggrisnya Alia School of Foreign Languages kayak gitu. Kalau misalnya universitasnya misalnya kita lulusan dari Universitas Madani Indonesia misalnya, berarti ini Madani Indonesia University kayak gitu. Atau University of Madani Indonesia, location-nya Indonesia misalnya. Kalau dari
luar negeri ya, tinggal dituliskan John Gongnya misalnya apa. Kebetulan misalnya lulusnya dari English Education, ya tulis English Education. Lulusnya ini tahun berapa? Nah, perhatikan ya lulusnya tahun berapa. Misalnya lulusnya tahun 2024 misalnya. Kemudian bulannya bulan 5, tanggalnya tanggal 30. Lihat ijazah ya, teman-teman. Kemudian degree of thesis-nya ini, degree thesis title-nya. Jadi kalau punya, ya dituliskan di sini. Tesisnya dulu judulnya apa? Kalau judulnya itu bahasa Indonesia, ingat gunakan judul bahasa Inggris. Tapi Sam, misalnya, aku dulu lulusnya nggak pakai tesis gitu misalnya ya, tapi aku pakainya research paper, boleh ditulis nggak? Boleh, nggak apa-apa gitu. Terus misalnya teman-teman pernah bikin buku pengalaman hidup, diary tentang ini itu, punya artikel jurnal apa itu segala macam, ya tuliskan di sini. Tuliskan di sini. Oke, karena ini udah 25 menit, 26 menit, ini saya putus dulu. Nanti kita lanjutkan untuk di yang kedua. Insya Allah besok saya upload. Terima kasih.